Kita bergerak di hukum secara teori, tetapi dengan kerjasama ini memperkuat kita sebagai laboratorium praktek kita dalam mewujudkan visi kita bahwa Indonesia emas itu untuk 5 tahun akan datang. Dalam konteks hukum, kita berharap bahwa lulusan sarjana hukum dari STH Manokwari juga bisa mencapai kualitas yang sempurna menuju 2045 Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ketua STH Manokwari Dr. Philip Wabahma, SHM Hum CLA, Wakajati Papua Barat Dr. Teguh Rahman, SHMH, Asisten pada Kejaksaan Tinggi Papua Barat, para koordinator di Kejaksaan Tinggi Papua Barat, Kabak TU, Bapak Ibu dosen STH Manokwari, serta Bapak Ibu tamu undangan yang kami banggakan. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan, Kakak Dr. Philip Wabahma, SHM Hum CLA. Selamat datang di Kejaksaan Tinggi Papua Barat selaku Ketua STH Manokwari, dan juga beliau adalah Senator atau anggota DPD wakili Provinsi Papua Barat untuk periode 2019 sampai 2024. Ya. Kita doakan di 2024 masih terus ikut Senator sebagai pejuang-pejuang daerah yang akan memperjuangkan kewilayahan dan martabat dari Papua Barat di tingkat nasional. Kemudian yang saya hormati Pak Wakajati Papua Barat, Dr. Teguh Rahman. Jadi kita dua dokter ini, Kakak Philip. Jadi Kakak tidak usah takut kalau kekurangan dokter di STH. Kita saja sudah atau rekan-rekan asisten, Kabak TU, para koordinator. Ini saya perkenalkan saja untuk Kakak Philip dan jajaran. Di sebelah kanan Pak Waka ini ada Pak Asbid, asisten pembinaan yang mengurusi personil, keuangan, termasuk acara ini bisa baik dengan warna merah. Nah, itu karena Asbid. Nah, ada, tidak usah berebut ya, kita tinggal tukar saja. Nah, ya, nah itu hebatnya para asisten ini. Kita sampaikan yang selalu menangani masalah street crime atau general crime, ya, kejahatan-kejahatan jalanan, kejahatan-kejahatan yang ada di dalam KUHP
dan beberapa undang-undang di luar KUHP. Kemudian ada Pak Asjadun, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara. Nah, jadi ini yang setidaknya ada 5 tugas pokok kakak untuk Datum. Itu belum sungguh luar biasa. Kami ada penegakan hukum, ada pelayanan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Nah, itu. Jadi kalau mungkin STH bukan sebagai lembaga yang bagian dari pemerintah, karena ini lembaga pendidikan yang sendiri, nah mungkin kami bisa memberikan pelayanan hukum. Itu dia. Tapi kalau konteksnya adalah pemerintah daerah, BUMN, BUMD, kami bisa memberikan bantuan hukum, mewakili pemerintah. Nah, di sebelah kanan ini tidak usah saya perkenalkan karena beliau juga dosen di STH, ya kan, Pak Asiter, Pak Erwin Seragi, ya kan. Ini mau dokter juga, nah, tapi dia sendiri. Kemudian di sebelah kanan ada Pak Aswas, nah, ini yang mengawasi kita. Jadi kita tertib karena ada Pak Aswas kakak. Nah, jadi kakak terus ragu bahwa kami berjalan saja pun diatur langkahnya karena ada Aswas. Beliau-beliau ini otaknya. Jadi kalau salah nanti salahkan mereka. Ya, kalau benar akan terjadi. Nah, itu sudah. Ya. Terima kasih. Nah, ada Pak Kasih Penkum. Nah, memang kita di sini diam-diam, tapi tiba-tiba jadi berita. Nah, itu urusan dia. Nah, jadi kalau beritanya salah, itu salah dia kan? Tidak salah. Ya. Ada Kasubapek, ini juga dosen di STH, Pak Alparis. Ya. Ini Pak Marius Suprianto ya, belum hadir. Nah, yang hadir ini Ibu Eni Marta Sasea, SH, SMA, ya. Dari sarjana ekonomi masuk ke magister hukum. Wah, luar biasa. Kalau dia kemudian Ibu Alicia Bongo Ibu, SMH, Kepala UPT Perpustakaan, selamat datang. Dan barangkali Bapak Ibu sekalian, jajaran dari STH yang saya banggakan, saya hormati, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu pada kesempatan yang baik ini. Baik, dalam kesempatan ini ada beberapa hal yang tentu yang pertama kami menyampaikan terima kasih kepada Kakak Pilek selaku Ketua STH Manokwari yang kami tahu punya kepedulian besar dalam rangka bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan khususnya di tanah Papua teristimewa untuk Papua Barat. Terbukti dari STH sebagai salah satunya lembaga akademik atau perguruan tinggi yang khusus mencetak para sarjana hukum. Nah, ini sungguh luar biasa dan tentu kami sebagai bagian dari, karena jaksa syaratnya harus sarjana hukum. Jadi sangat begitu antusias terhadap keberadaan STH dan saya kira ini menjadi penghargaan yang tinggi buat kita bersama, baik STH maupun Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa 4 pilar pembangunan hukum nasional di dalamnya ada terkait materi hukum, ada integritas aparat penegak hukum, kemudian ada sarana dan prasarana hukum, dan terakhir adalah kesadaran hukum masyarakat. Tentu kalau kita berbicara 4 pilar pembangunan hukum nasional, maka di dalamnya dibutuhkan ada kolaborasi, ada sinergitas antara baik praktisi maupun akademisi. Penegakan hukum yang baik tentu tidak hanya bisa dijalankan dan dikerjakan oleh para praktisi, tetapi ada dorongan, ada dukungan yang kuat dari para akademisi untuk memberikan satu guidance, memberikan satu bentuk dukungan bagaimana mengaitkan antara teori-teori hukum yang ada dan menyeimbangkannya di dalam pelaksanaannya di lapangan. Bahwa seorang praktisi hukum seperti kami, seperti jaksa, akan lebih mumpuni ketika juga didukung oleh keilmuan dan para akademisi yang memberikan dukungan dan support terhadap pelaksanaan tugas fungsinya. Nah, pada kesempatan yang baik ini, bahwa perjanjian kerjasama yang
akan segera kita tanda tangani. Nah, ini merupakan satu pengejawatahan perwujudan bagaimana antara praktisi dalam hal ini Kejaksaan Tinggi hadir bersama-sama akademisi dalam hal ini STH untuk berkolaborasi. Dan ini sangat luar biasa karena belum pernah terjadi atau jarang terjadi di dunia nyata bahwa antara praktisi bertemu dengan para akademisi. Nah, tapi pada kesempatan yang baik ini, nah, itulah fungsinya perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama dibuat sebagai satu wahana untuk menjembatani adanya gap. Karena tadi ada gap antara praktisi dan akademisi. Nah, oleh karenanya kita buat perjanjian kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas kedua komponen. Nah, kalau tidak salah bahwa tentu ini bagi akademisi juga khususnya bagi STH, karena akan memperkuat eksistensi dari STH dalam konteks tridharma perguruan tinggi, ya kan? Tridharma perguruan tinggi apakah terkait soal pengajaran, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat, maka kami sebagai bagian dari praktisi hadir untuk memberikan penguatan juga kepada keberadaan STH sebagai lembaga akademik. Nah, oleh karenanya pada kesempatan yang baik ini kita menyambut baik bahwa perjanjian kerjasama ini kita wujudkan, karena terus terang kakak mungkin di beberapa daerah itu yang ada universitasnya. Nah, Kejaksaan juga sudah melakukan kerjasama dalam konteks bagaimana membangun suatu wahana yang disebut dengan pusat kajian kejaksaan. Nah, jadi kami sangat berharap bahwa STH Manokwari bisa berkontribusi sangat luar biasa dalam rangka bagaimana memperkuat institusi Adiaksa ke depan, memberikan dukungan, kemudian dukungan dalam arti bagaimana tugas pokok dan kewenangan itu bisa kami jalankan. Salah satu contoh terkait soal restoratif justice, ya. Restoratif justice. Jadi ada penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, yang sesungguhnya kalau kita beranjak dari konsep dominis litis bahwa itu adalah kewenangannya jaksa selaku penuntut umum, karena pemegang kewenangan, pemegang hak perkara itu ada di tangan jaksa. Nah, tetapi kan kita lihat sekarang bahwa RJ ini di mana-mana ada di teman penyidik, ada bahkan di pengadilan. Nah, oleh karenanya kehadiran akademisi seharusnya mampu memotret dan mampu memberikan satu dukungan kepastian terhadap teori-teori hukum bahwa memang siapa yang lebih berwenang. Sesungguhnya kita bukan mau memperebutkan kewenangan, tidak, sekali lagi tidak, bukan itu esensinya, tetapi bahwa keberadaan akademisi adalah menempatkan sesuatu produk hukum sesuai dengan amanat dari pembangunan hukum nasional tadi pada porsi yang tepat dan benar. Nah, itu kira-kira salah satu contohnya. Dan terus terang kakak pilih bahwa beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan seminar nasional dan kita manfaatkan tempat di STH, dan kami berkomitmen kuat, ya, memberikan support apapun yang terbaik untuk pengembangan dan penguatan STH. Bahkan kita sudah banyak diskusi dengan kakak pilih, ya, kalau seandainya dimungkinkan STH berubah menjadi universitas, itu sangat baik. Kalaupun harus menambah misalnya 1 atau 2 fakultas atau kecabangan ilmu untuk mewujudkan sebagai universitas, kita siap apa yang bisa kita dukung. Nah, kami dengar bahwa STH akan membuka program magister. Nah, tapi masih kekurangan tenaga doktor yang bisa dibuat sebagai persyaratan. Itu yang saya sebut tadi, Kajati Wakajati sudah doktor. Ya, kami siap. Ya, dan kami tidak mengharapkan lalu harus begini, tidak. Tapi demi penguatan STH, kalau itu dibutuhkan, kami siap memberikan sumbangsi. Nah, jadi kenapa? Karena ini bagian dari komitmen kami untuk memberikan kepastian dalam konteks pembangunan di tanah Papua, khususnya di Papua Barat. Kami tidak memiliki apa-apa kakak, tapi kami memiliki keinginan, memiliki insting bahwa kami harus berbuat sesuatu yang terbaik untuk tanah Papua dalam konteks bagaimana membangun kualitas sumber daya manusia di Papua Barat. Nah,
Jadi salah satu problematika terbesar yang saya gambar adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Papua Barat ini. Jadi kalaupun pembangunan begitu deras, harus masuk investasi begitu kuat, uang yang begitu besar diserahkan ke tanah Papua atau Papua Barat, tapi ketika SDM-nya tidak siap, saya kira ini juga akan menjadi sia-sia. Oleh karenanya kehadiran STH harus bisa kita pacu, kita picu dalam rangka mempersiapkan SDM yang terbaik untuk tanah Papua. Saya selalu sampaikan bahwa orang-orang asli Papua harus bisa menjadi pemimpin di tanahnya, dan inilah momentum yang baik bahwa kita harus bersinergi dalam rangka kalau ada magister hukum atau S2 di STH, maka saudara-saudara kita, anak kita tidak perlu lagi harus pergi keluar kota Manokwari. Cukup setelah selesai S1 di STH langsung ikut program S2 di STH juga. Dan kita siap apakah memberikan pengajaran atau apa sesuai dengan isi dari perjanjian kerjasama kita, memberikan bantuan kepada STH dalam konteks diikutsertakan dalam program belajar mengajar. Saya kira ini kakak pilot yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih, dan mudah-mudahan ini mendapat keberkahan apa yang kita lakukan, karena sekecil apapun torehan prestasi yang kita lakukan ini merupakan langkah besar bagi kemajuan di tanah Papua. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pak Dr. Hari Siregar, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat yang saya hormati, beserta Kajati Papua Barat dan seluruh jajaran di Papua Barat yang saya hormati, teman-teman dosen yang saya hormati. Pertama-tama, saya selaku Ketua STM Manokwari berterima kasih banyak, Pak, karena Kajati mempercayai STM untuk kerjasama di bidang keadilan perguruan tinggi. Tentu saya selaku pimpinan sangat bersyukur karena sangat sulit dalam konteks kampus merdeka sekarang, sulit sekali untuk mengimplementasikan kerjasama untuk mendukung mahasiswa itu melaksanakan kampus merdeka. Selain kekurangan fasilitas hukum, tapi juga keterbatasan yang dituju. Kita berharap Kejaksaan Tinggi Papua Barat ini sebagai laboratorium bagi mahasiswa kami ke depan untuk bisa mendapatkan pengalaman empirik terkait dengan bagaimana menjadi seorang sarjana hukum kelak. Bapak Ibu sekalian, STM Manokwari ini didirikan pada tanggal 17 Februari 1975, jadi menjelang 49 tahun. Kalau kita tarik secara politik itu 6 tahun pasca integrasi Papua ke NKRI. Jadi dua perguruan tinggi di tanah Papua ini yang hadir adalah UNCN Jayapura dan STM Manokwari. Itu. Nah, STM Manokwari ini kalau kita sebut kampus visioner, jadi dia lahir karena visi negara untuk meletakkan dasar NKRI di tanah Papua. Walaupun demikian, dalam proses reformasi, proses otonomi khusus, kampus-kampus yang bersejarah ini terabaikan. Saya beberapa waktu lalu ketemu dengan Pak Menko Polhukam, saya minta Pak Menko tolong negara bangun sebagai simbol keadilan negara di tanah Papua. Ini kampus sejarah yang sangat jelas sekali. Pendiri kampus ini adalah Dandrem, orang-orang yang hebat-hebat pada waktu itu. Nah, kita yang 49 tahun mengabdi di tanah Papua dengan sejumlah alumni yang sudah hampir di penjuru tanah Papua, bahkan di setiap provinsi di Indonesia ada alumni. Ya, apalagi institusi kejaksaan yang datang pegawai negeri
di Kejaksaan Negeri, pulang di sarjana hukum, menjadi kepala kejaksaan di mana juga banyak alumni kami di jalan kejaksaan, di institusi kepolisian, TNI, Polri dan pengadilan, banyak sekali alumni kita yang sudah di mana-mana. Pak Kajati yang saya hormati, kita dari puluhan perguruan tinggi di tanah Papua ini hanya 4 perguruan tinggi yang memenuhi standar akreditasi institusi, termasuk swasta adalah sekolah tinggi maupun Manokwari dengan akreditasi institusi baik sekali, dan program studi kami baik. Nah, dari akreditasi ini maka beberapa waktu yang lalu karena kita berada pada LLDP 14 dilakukan monitoring dan evaluasi dari sejumlah perguruan tinggi yang ada. SDM Manokwari tidak termasuk sebagai kampus yang harus dievaluasi dan dimonitoring. Nah, tata kelola manajemen berjalan sesuai dengan harapan yang diharapkan. Nah, jadi kerjasama SDM Manokwari dengan Kajati ini merupakan tidak sebatas kirisan, tapi memang bahwa SDM Manokwari itu adalah perguruan tinggi yang berkualitas, memang standar pendidikan yang diharapkan. Kami sekarang lagi berusaha untuk SDM Manokwari Go internasional. Jadi kita lagi berusaha maksimal, saya sebagai pimpinan kita lagi berusaha untuk bermitra dengan perguruan tinggi di luar Indonesia, dan kami sudah menjalin kerjasama dengan ada 6 perguruan tinggi di kawasan Asia, dan kami sudah melakukan kerjasama untuk kampus merdeka. Mahasiswa kami kirim, mulai kita kirim ke Singapura, ke Thailand, ke Malaysia, ke Jepang, kita kirim semua mahasiswa kami untuk belajar di sana. Walaupun merupakan dukungan anggarannya bukan dari otonomus, kita 100% dari dana keluar negeri. Jadi dari aspek-aspek itu, saya berpikir bahwa sepanjang kita berharap kepada orang lain untuk mengubah kita mungkin sulit, maka saya selaku pimpinan berusaha dengan kemampuan kami untuk bagaimana kita membangun diri kami sendiri berdasarkan kemampuan kondisi kami. Yang terpenting adalah kualitas mutu itu menjadi tujuan kita. Saya lagi sekolahkan dengan dosen ambil doktor, salah satu 2 orang di sini sudah kandidat doktor, Ibu Eni dan Ibu Alice, dan Ibu doktor, dan ada 6 orang. Jadi total dosen tetap kami 24 orang, semuanya sudah magister hukum, dan 6 orang diantaranya adalah kandidat doktor. Kita prediksi di tahun ini ya kita bisa buka program kalau sarjana. Kita lagi tahap sebagai saat pembahasan naskah akademik, dan sekarang kita lagi uji terkait dengan kurikulum kami yang kita harus buka seperti apa. Terima kasih dukungan Pak Kajati untuk kami. Itulah yang kami harapkan, bahwa memang dengan kondisi keterbatasan di tanah Papua, memang semua stakeholder harus bergerak dalam rangka untuk mendukung pendidikan di tanah Papua. Bila perlu Bapak Ibu Jaksa yang punya waktu luang bisa juga tuh mengajar di kampus kami. Ya memang dibandingkan dengan kampus-kampus lain, kampus STH itu orang di dosen Pak Kajati itu pengabdian. Jadi semua yang terpanggil itu adalah mengabdi. Tapi saya bersyukur karena di antara teman-teman dosen ini masih setia terus untuk mengajar di kampus kami. Pak Kajati yang saya hormati, terlepas daripada Ketua SDM Manokwari, saya adalah anggota DPD RI yang kebetulan mitra langsung dengan Kejaksaan Agung, sehingga hubungan kemitraan ini sampai dengan sekarang ini terjadi dengan sangat baik. Dan memang kami minta kepada Kejaksaan Agung itu untuk program restoratif justice. Nah, restoratif justice ini kita juga dorong karena memang kita lihat bahwa visi Kejaksaan Agung sekarang ini sangat bagus dalam rangka restoratif justice itu. Nah, kami lagi sediakan ruangan Pak Kajati, lagi renovasi. Kita sebutkan ruang pusat kajian dan bantuan hukum. Jadi pusat kajian ini bila mana MOU sudah dilaksanakan, bisa saja kita kasih unsurnya adalah pusat kajian kejaksaan
atau nanti kerjasama dengan pihak mana dalam suatu kerja. Serta mendukung program-program kita dan renovasi sejumlah fasilitas kita untuk mendukung program-program itu, karena bagi kami STM Manowari ini ya kampus yang memang momen dan waktu berjalan begitu lama, dan memang kita harus membuktikan bahwa kampus ini adalah kampus yang terbaik, dan itu kita buktikan dari akreditasi kami, kualitas dosen kami dan lain sebagainya. Kita akan buktikan itu. Dulu yang mendaftar hanya Manokwari, sekarang dari Maluku, dari NTT, dari Sulawesi, NTB, banyak yang datang kuliah di kampus kita. Kenapa? Karena syarat yang telah kita capai, yaitu syarat institusinya baik sekali dan program studi yang baik. Ini menjadi indikator orang dari luar datang ke sini. Nah, yang saya inginkan kita bantu Pak juga dari jalan untuk kita ingatkan pemerintah kita bahwa ayo 30% dan otonomi khusus untuk pendidikan, 35% TBH Mitra untuk pendidikan, ayo gelontorkan untuk pendidikan, sehingga fasilitas pendidikan di dalam pokoknya bagus, dosen-dosen berkualifikasi pendidikan yang bagus, maka itulah indikator kita keluar dari zona keterbelakangan dalam hal sumber daya manusia. Ini yang menurut saya untuk kesalahan. Nah, kita lagi STM Manowari lagi genjot untuk percepatan kualitas. Di sisi lain kekapan dari pemerintah itu malah tidak ada. Makanya saya harap Pak Kajati yang jalan bisa betul mengingatkan pemerintah kita, sehingga dalam alokasi dan pendidikan itu dimaksimalkan untuk perguruan tinggi swasta juga, jangan hanya menggelontorkan ke perguruan tinggi negeri, padahal hampir 95% yang kuliah di kampus kita justru putra-putri asli Papua yang datang dengan latar belakang yang berbeda-beda yang lain, Bu. Nah, mereka ini kan kita mereka butuh mujis. Saya pikir Pak Aris dengan Pak Asidal ini tahu ini. Untuk mujizat itu menjelang UAS itu minta dulu surat pernyataan dulu. Pernyataan nanti ujian dulu baru bayar berikut. Nah, tapi kalau diafirmasi oleh dana untuk khusus, saya anak-anak ini tidak berpikir apa-apa. Mereka pasti akan kuliah dengan fokus dan serius, dan mereka menjadi sarjana hukum yang berkualitas. Saya pikir dorongan ini yang saya pakai dari sekalian, kita ambil bagian mengingatkan pemerintah untuk melaksanakan amanat undang-undang dengan baik dan benar, khususnya dalam bidang. Saya pikir ini hal yang disampaikan. Terima kasih banyak atas kepercayaan. Saya selalu mendukung Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Selalu di Jakarta dengan Pak Kajagung, saya selalu Papua Barat mantap, luar biasa, dan kita siap untuk mendukung selalu. Bapak-bapak, ibu juga terlepas daripada ketua STM Manowari, saya kan anggota DPD. Aspirasi apa yang perlu saya perjuangkan juga bisa bekerja di bidang saya atau kirim ke saya, nanti saya perjuangkan bersama-sama dengan Pak Kajati, Pak Kajagung atau maupun Pak Kajati. Kami mitra dekat dan komunikasi kami lancar bersama-sama dengan mereka. Saya pikir terima kasih banyak sekali lagi kepercayaan Kajati kepada STM Manowari sebagai pimpinan. Kami siap melaksanakan amanatnya dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip kita bersama. Terima kasih. Sekian. Selasa tanggal 25 bulan Juli tahun 2023 bertempat di Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Kami yang berdatang di bawah ini: 1. Dr. Harli Siregar, SH MHum, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Tinggi Papua Barat berkedudukan di Jalan Pahlawan untuk selanjutnya disebut pihak pertama. 2. Dr. Philip Wamafma, SH MHum Cela, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari, yang diangkat berdasarkan surat keputusan nomor 01-SK-P-YPTM-3-2023 tanggal 14 Maret 2023. Dalam hal ini bertindak dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Manokwari berkedudukan di Jalan Karya Abri nomor 2 Sanggeng Manokwari, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Hak dan kewajiban para pihak.
para pihak mempunyai hak dan kewajiban untuk: 1. Saling mendapatkan dan memberikan pengembangan dan pembinaan pada kegiatan Tridharma perguruan tinggi. 2. Pihak kedua dapat memberikan kesempatan kepada para mahasiswa STH Manokwari yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti kuliah magang di instansi kejaksaan dan di instansi kejaksaan di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Papua Barat sesuai kuota yang ditentukan oleh pihak pertama. 3. Para pihak sepakat untuk membentuk pusat kajian kejaksaan yang bertempat di STH Manokwari. Pihak kedua dapat memberikan dukungan baik diminta atau tidak terhadap Kejaksaan Tinggi Papua Barat dalam memperkuat eksistensinya dalam penegakan hukum. 4. Pihak pertama dapat memberikan dukungan kepada pihak kedua dalam hal pengembangan sumber daya manusia dan Tridharma perguruan tinggi dalam hal tim pengajar atau dosen pada STH Manokwari sesuai dengan keahlian pihak pertama. 5. Pihak kedua dapat memberikan dukungan kepada pihak pertama dalam hal pelaksanaan tugas fungsi kejaksaan seperti menjadi ahli dalam penanganan perkara tindak pidana. Segala ketentuan dan syarat dalam perjanjian kerjasama ini berlaku untuk serta mengikat para pihak yang menandatangani atau pengganti-penggantinya. 2. Perjanjian kerjasama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani pada hari, tanggal, dan bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangka 2 asli untuk para pihak dan bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Pihak pertama, Dr. Harley Sergar SHM. Pihak kedua, Dr. Philip Pamapma SHM. Demikian.